saya Ameliako dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Salah satu topik hari ini yang cukup menarik yaitu bea materai dengan nominal tunggal Rp10.000 akan berlaku sejak 1 Januari tahun 2021. Peraturan yang mengatur tentang bea materai ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terbit pada tanggal 26 Oktober tahun 2020. Teman-teman, kita ketahui bea materai di Indonesia bukan baru ada sejak undang-undang ini, namun bea materai sudah ada sejak lama. Bahkan kita pernah melihat bea materai yang nominal nilainya adalah Rp10. Sudah cukup lama. Termasuk juga ada bea materai yang nominal nilainya Rp500, Rp1.000, dan sekarang yang berlaku ini adalah bea materai dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000. Menyisakan 1 bulan lebih lagi, kita akan menggunakan bea materai yang nominal tunggalnya Rp10.000, yaitu 1 Januari tahun 2021. Teman-teman, perlu diketahui, bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen itu sendiri adalah sesuatu yang ditulis atau hasil tulisan, bisa berbentuk tulisan tangan, bisa berbentuk cetakan atau elektronik yang akan dipergunakan di dalam pengadilan sebagai alat bukti untuk menerangkan suatu keadaan perkara perdata. Nah, teman-teman, kita ketahui di undang-undang sebelum Undang-Undang 10 tahun 2020 ini ada juga undang-undang yang mengatur bea materai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang terbit pada tanggal 27 Desember tahun 1985 yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1986. Di mana di dalam undang-undang ini mengatur tentang dokumen yang nominal tertentu wajib menggunakan bea materai. Nah, di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa nominal dokumen yang tertera itu di atas Rp100.000 dan di bawah Rp1.000.000 itu menggunakan bea materai yang nominalnya adalah Rp500. Jika dokumen tersebut memiliki nilai nominal di atas Rp1.000.000, maka bea materai yang digunakan adalah Rp1.000. Kemudian dengan perkembangan zaman, perkembangan situasi ekonomi di Indonesia, maka dilihat tidak terlalu relevan lagi, sehingga melalui peraturan pemerintah yaitu PP 24 tahun 2000, nominal bea materai ini berubah, yaitu Rp3.000. Rp3.000 materai ini berlaku untuk dokumen yang nominalnya di atas Rp250.000 dan di bawah Rp1.000.000. Rp6.000, di mana itu berlaku untuk dokumen yang memiliki nominal nilai di atas Rp1.000.000. Nah, bea materai ini terus kita gunakan sampai sekarang ini. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 berubah menjadi nominal tunggal untuk bea materai yaitu Rp10.000. Nah, untuk mengetahui lebih jelas dokumen apa saja yang diwajibkan menggunakan bea materai, kita simak berikutnya. Karena tidak semua dokumen diwajibkan dibubuhkan materai. Dokumen tertentu saja yang diperlukan dan diwajibkan dibubuhkan bea materai.
Yuk kita lihat seperti ini dokumen yang dibutuhkan untuk ditempel materai. Bea materai yang dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat bukti atau alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata di pengadilan. Nah, dokumen seperti apa? Kita lihat yang pertama adalah surat perjanjian, kemudian surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Jadi, salinan ataupun rangkapnya juga wajib dibubuhkan materai. Kemudian, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. Nah, grosse itu adalah salinan pertama. Kemudian, akta pejabat pembuat tanah beserta salinan dan kutipannya. Kemudian, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, dokumen lelang yang berupa kutipan risara lelang, minus risara lelang, salinan risara lelang, dan grosse risara lelang. Kemudian, dokumen yang menyatakan jumlah uang yang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Nah, inilah teman-teman dan masyarakat Indonesia yang perlu mengetahui untuk dokumen yang seperti ini, yang nominal nilainya di atas 5 juta rupiah wajib dibubuhkan bea materai dengan nominal tunggal Rp10.000. Kemudian dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, teman-teman, inilah beberapa dokumen yang wajib dibubuhkan bea materai. Namun ada juga dokumen yang di dalam dokumen tersebut ada nilai nominal di atas 5 juta rupiah namun tidak diwajibkan dibubuhkan materai. Dan juga dokumen-dokumen lain yang tidak wajib dibubuhkan materai. Apa itu? Yuk kita bincang-bincang lebih detail. Ini dia. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang. Contohnya, teman-teman bisa melihat lalu lintas orang seperti tiket pesawat tidak pernah ada materainya. Kemudian lalu lintas barang seperti surat jalan juga tidak diperlukan dibubuhkan materai. Juga surat penyimpanan barang, kono semen itu adalah surat muatan kapal ya, keterangan barang yang diangkut oleh kapal. Kemudian segala bentuk ijazah. Semua ijazah tidak menggunakan materai. Termasuk juga tanda terima pembayaran gaji, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Nah, teman-teman, ada juga yang menerima gaji di atas 5 juta ya. Nah, tetapi pada saat tanda tangan slip gaji itu di atas 5 juta itu tidak perlu dibubuhkan materai karena di dalam undang-undang ini sudah dijelas dikatakan tanda terima pembayaran gaji tidak wajib dibubuhkan materai. Kemudian, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Nah, jadi teman-teman, kalau memiliki organisasi internal saja serah terima uang itu tidak perlu membubuhkan materai. Kemudian, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga
pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Kemudian surat gadai. Nah, jadi surat gadai itu juga tidak perlu menggunakan materai. Kemudian tanda pembagian keuntungan, misalnya dividen, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk juga dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Inilah teman-teman beberapa dokumen yang wajib dibubuhkan bea materai dan beberapa dokumen yang tidak wajib dibubuhkan bea materai. Nah, teman-teman, kita juga perlu mengetahui kapan saat terhutangnya bea materai. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini mengatur kadaluarsa daripada bea materai ini. Kadaluarsanya dihitung adalah 5 tahun sejak terhutangnya bea materai. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui saat terhutangnya bea materai. Yang pertama yaitu saat dokumen dibubuhkan tanda tangan. Kemudian dokumen selesai dibuat. Kemudian dokumen diserahkan kepada pihak ketiga untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Kemudian dokumen diajukan ke pengadilan. Jadi pada saat mengajukan dokumen tersebut ke pengadilan sebagai alat bukti, maka itu wajib dibubuhkan materai dan saat itulah terhutang bea materai. Kemudian dokumen yang digunakan di Indonesia namun dibuatnya di luar negeri. Nah, saat itulah terhutang bea materai. Setelah itu, kita perlu mengetahui juga teman-teman, siapa yang berkewajiban membayar bea materai tersebut. Yang pertama yaitu dokumen yang dibuat sepihak, maka bea materai tersebut terhutang oleh pihak yang menerima dokumen tersebut. Kemudian, dokumen tersebut jika dibuat 2 rangkap atau lebih, maka terhutang kepada masing-masing pihak yang menerima dokumen. Kemudian, pihak yang menerbitkan surat berharga. Kemudian, pihak yang mengajukan alat bukti ke pengadilan. Biasanya dibutuhkan yang namanya pemateraian ulang. Kemudian pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Dan yang terakhir adalah para pihak yang sepakat siapa yang bayar bea materai ini. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mengetahui dokumen mana saja yang perlu dibubuhkan materai, dokumen mana saja yang tidak perlu, kapan saat terhutang bea materai, kadaluarsanya 5 tahun, kemudian siapa yang wajib menjadi tanggung jawab membayar bea materai tersebut. Sekarang kita bincang-bincang materai tersebut ada 3 jenis. Ada yang namanya materai tempel. Nah, biasanya materai tempel teman-teman bisa melihat di dalam materai tersebut pasti tertera nominal materai tersebut. Kemudian ada lambang Garuda Pancasila. Kemudian ada tulisan materai tempel. Kemudian ada materai elektronik. Biasanya elektronik ini menggunakan kode unik tertentu sebagai pengaman. Kemudian ada lagi materai berbentuk lain. Biasanya ini adalah materai teraan yang berbentuk digital. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kadaluarsanya, kemudian kita mengetahui jenis materainya, kita juga perlu mengetahui sanksinya, teman-teman. Nah, ini yang penting. Jika tidak membubuhkan materai kepada dokumen-dokumen yang sudah diwajibkan, sanksinya apa, teman-teman? Sanksinya adalah 100% dari bea materai yang seharusnya dibubuhkan. Dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sanksi bea materai yang tidak dibubuhkan materai adalah 200% dari bea materai tersebut.
Namun melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini, sanksinya turun menjadi 100% dan akan ditagih dalam bentuk SKP, Surat Ketetapan Pajak. Nah, surat ketetapan pajak jika ditagih bea materai ini, teman-teman bisa membayarnya menggunakan surat setoran elektronik atau SSE. Teman-teman wajib mengetahui kode jenis setoran sehingga jangan salah masuk kode jenis setoran. Sehingga teman-teman benar-benar bisa melunasi surat ketetapan pajak tersebut. Seperti apa kode setoran pajak itu? Yuk kita lihat lebih detail seperti ini. Dan kode jenis setoran itu ada dari 411, 611, 100 sampai dengan 411, 611, 512. Nah, teman-teman bisa melihat dari jenis kode setoran ini, maka teman-teman bisa membayar sesuai dengan kondisi yang teman-teman hadapi. Selain daripada sanksi berbentuk administrasi, maka ini kita akan bincang-bincang tentang sanksi pidana. Nah, teman-teman, sanksi pidana ini cukup berat. Jadi, teman-teman harus sangat memperhatikannya. Jika memalsukan, menggunakan materai palsu, kemudian menjualnya atau menawarkan kepada orang lain, maka sanksinya adalah maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Namun bagi orang yang menggunakan materai bekas ya, istilahnya materai bekas yang sudah pernah ditanda tangan, dibersihin tinta tanda tangannya, kemudian materai tersebut dipergunakan kembali atau dia menjual materai tersebut kepada orang-orang yang tidak mengetahui tersebut, maka itu akan dikenakan sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda maksimal 200 juta rupiah. Nah, teman-teman, cukup berat ya sanksinya. Jadi jangan salah membeli materai ya. Pergunakanlah materai yang asli. Beli di tempat yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian teman-teman akan bertanya, jika masih ada sisa materai yang sekarang ini berlaku, yaitu materai 3.000 dan materai 6.000, itu bagaimana? Apakah bisa diuangkan kembali, ditukar? Karena kan tahun depan lagi kita menggunakan materai nominal 10.000. Maka di dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini memiliki pasal yang mengatur ketentuan peralihan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih memiliki sisa materai, masih diperbolehkan menggunakannya. Jadi materai yang 3.000 dan 6.000 masih bisa dipergunakan hanya untuk menghabiskannya selama 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Jadi undang-undang ini berlaku 1 Januari tahun 2021, maka masih boleh dipergunakan 1 tahun kemudian, yaitu sampai Desember tahun 2021. Namun bukan berarti teman-teman menyetop, tetapi itu adalah digunakan jika teman-teman masih memiliki sisa materai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah nominal materai yang berlaku tahun 2021 kan Rp10.000. Sedangkan materai yang sekarang ada adalah 3.000 dan 6.000. Bagaimana jadi 10.000? Maka di dalam aturan peralihan ini juga menetapkan bahwa bagi mereka yang menggunakan sisa materai diperbolehkan menggunakan minimal nominal bea materainya adalah 9.000. Nah, jadi teman-teman jika masih memiliki materai yang nilainya 3.000 3 lembar itu masih boleh dipakai. Ya, jadi masih berlaku karena minimal 9.000 atau 6.000 1 lembar dan 3.000 1 lembar. Jadi teman-teman, hari ini adalah perbincangan tentang bea materai. Jangan lupa tahun depan 2021 kita sudah menggunakan materai dengan nominal tunggal Rp10.000. Bagi mereka yang masih punya sisa stok materai, masih boleh digunakan 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Boleh membagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkannya. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan topik yang lain. Ikutin terus channel Bijak. Saya Ameliako. Salam bijak.